Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara membuat web server dari Linux Ubuntu. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama ada sendiri, Hovifah, ada Khairunisa, Nashwa Putri, Ismail Zafi, Amar Zaki, dan Ferdiansyah. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Khairunisa. Linux Ubuntu Server adalah operasi turunan dari Linux Ubuntu yang didesain khusus dengan kernel yang telah dikustomasi untuk bekerja sebagai sistem operasi server. Web server Apache 2. Apache adalah sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request response HTTP dan login informasi secara detail. Selain itu, Apache juga diartikan sebagai suatu web server yang kompak, populer, mengikuti standar protokol HTTP, dan tentu saja sangat gempi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafifah. FTP server, FTP atau File Transfer Protocol merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer melalui suatu jaringan dengan koneksi TCP, Transmission Control Protocol. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Naswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial install Linux Ubuntu. Nah, di sini kita sudah ada video tutorial installnya, jadi saya tinggal menjelaskan aja tata caranya. Nah, bisa dilihat di sini kita buka VirtualBox, lalu kita sudah download Ubuntu servernya di Google. Setelah kita masuk ke VirtualBox, kita klik New. Lalu di sini namanya kita kita tulis aja di sini Ubuntu, lalu folder yang di VirtualBox-nya kita biarkan saja. Untuk yang di ISO message-nya kita ambil dari Ubuntu yang udah kita download. Nah, di sini sudah ada, kita klik aja. Nah, kalau udah selesai, kita klik next aja. Sini juga kita klik next. Nah, sini create virtual hard disk-nya, kita next dan finish. Nah, di sini kalau sudah selesai finish itu, Ubuntu-nya akan running sendiri. Jadi, kita matiin dulu Ubuntu-nya, kita off-in, lalu kita pergi ke setting, dan kita setting untuk networknya. Di sini untuk adapter satunya itu NAT-nya kita ganti ke byte adapter. Nah, di sini kita ganti yang promise modenya ke allow all. Kalau udah, kita ke adapter 2. Nah, untuk adapter 2 kita setting untuk yang host only adapter. Kalau udah, kita oke dan kita running Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bisa atur bahasa yang diinginkan. Sini kita aturnya bahasa Indonesia aja. Nah, di sini untuk keyboard configuration-nya, kita klik down aja. Nah, network connection-nya juga continue without network. Terus kita klik down. Nah, configure proxy-nya juga kita klik down aja, di default-kan ya. Nah, di sini juga untuk yang mirror-nya, kita tunggu sampai selesai install, terus kita klik down.
untuk storage-nya juga kita klik down. Nah, di sini ada profile setup-nya, kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Sini namanya kita ketik aja admin, terus untuk server name-nya kita tulis Mastercard Ubuntu, terus username-nya Ubuntu, dan bikin password sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah selesai, SSH setup-nya juga kita klik down. Nah, di sini kita buat konfigurasi semuanya, kita klik down aja. Nah, di sini kalau udah semua, kita akan melakukan instalasi. Pastikan internetnya itu berjalan dengan lancar. Nah, nanti di sini ada bacaan reboot. Kita klik aja, nanti Ubuntu-nya akan ke-restart sendiri. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kita tunggu aja. Nah, kalau udah kayak gini, berarti Ubuntu server itu udah siap digunakan. Lalu kita login aja. Passwordnya yang tadi kita bikin, terus kita enter. Nah, Ubuntu server ini udah bisa dikonfigurasi untuk menjadi web server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amar. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan akses client server. Pertama, dengan cara klik sudo pt install apache 2. Nah, selanjutnya untuk melihat apa saja yang sudah diinstal, kita klik sudo apt install applis sudo fw applis. Selanjutnya untuk mengizinkan apache-nya berjalan, kita klik sudo wv allow apache. Nah, selanjutnya melihat statusnya terlebih dahulu, apakah sudah berjalan apa belum. Kita klik lagi sudo wv status. Nah, untuk mengaktifkan APC-nya, wv enable. Selanjutnya untuk melihat apakah sudah running semua atau belum, kita klik sistem CNTL status apache 2. Lalu kita klik if config untuk melihat apakah IP-nya sudah ada. Langsung masuk kita ke browser, kita klik IP yang tadi. Nah, di sini sudah bisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akses install FTP server dengan cara sudo wv install vsftpd. Nah, kalau udah kita lihat sistem statusnya. Dengan cara sistem ctl status vsftpd. Di situ udah tulis kan ada aktif, sudah running berarti kan. Nah, selanjutnya kita bakal nambah user. Nambah user dengan perintah sudo add user. Di sini kita pakai contoh namain Amar. Masukin password. Sini masukin data-datanya bebas, bisa di skip, bisa diisi. Kalau udah benar, kita klik Y. Ini udah buat.
Nah, selanjutnya kita bakal ngebuat file di Ubuntu-nya dengan cara sudo mkdir. Enggak, kita lihat dulu usernya ada siapa aja yang udah ada. Di sini tuh udah ada Amar, Ferdi, Ismail. Nah, ini yang bekas tadi, yang awal-awal percobaan. Berarti yang tadi kita buat tuh Amar sudah ada ya di situ. Terus kita baru buat filenya ya, dengan cara sudo mkdir /home /amar /ftp. Di enter. Ini udah berhasil. Terus kita masuk ke mode root buat ngelihat apakah udah kebuat atau belum. Dengan cara sudo shoot, terus sudah dimasuk mode root itu kita bakal ngecek dengan cara ls/home/amar/ nah itu udah ada tuh ftp di situ. Lalu kita keluar dari mode root, exit. Terus kita atur kepemilikan filenya dengan cara sudo chown nobody nogroup /home /amar /ftp. Nah, kalau udah kita atur buat yang memodifikasi filenya, bisa buat upload dengan cara sudo chmod a /w /home /amar /ftp. Nah, udah kita tambahin filenya, tambahin lagi sama kayak tadi sudo mkdir /home /amar /ftp. Di sini kita tambahin files. Nah, kalau udah kita bakal pindahin file vsftvd-nya ke vsftvd.config.bak dengan cara sudo mv move /etc/vsftvd.config spasi /etc/vsftvd.conf.bak. Nah, kalau udah kita bakal atur nih buat di nanonya dengan cara sudo nano etc/vsftvd. Di enter. Nah, di sini kita masukin perintah ini, ikuti saja. Yang pertama itu listen sama dengan no, terus listen underscore IPv6 sama dengan yes, terus anonymous underscore enable sama dengan no, terus local enable sama dengan yes, terus spread enable sama dengan yes, local umesh sama dengan 022, clear message enable yes, use local time juga yes, masukin juga x verloc enable yes, terus connect from port 20 sama dengan yes, terus chroot local user sama dengan yes, terus secure chroot dir sama dengan sini masukin /var /run /bsftvd/empty. Terus pump service name vsftvd, terus force.file-nya kita yes, terus masukin minimal portnya 40.000 sama maksimal portnya di 50.000. Terus user subtoken dengan $user. Terus lokal root ke /home /user/ftp. Nah,
Kalau udah dibuat seperti ini, kita klik Ctrl X. Baik, terus klik Y, di sini Enter. Ini udah save. Nah, kalau udah save, kita coba ke buka FileZilla. FileZilla client buat akses filenya. Sini masukin IP-nya, kita cek dulu IP-nya berapa dengan cara ifconfig. Nah, di situ udah ada ininya, kita masukin di FileZilla hostnya itu IP address-nya, di situ 192.168.43.193. Username-nya itu kita masukin yang tadi kita tambah, yaitu Amar, passwordnya juga. Nah, langsung klik yang Quick Connect. Di sini oke. Nah, di sini udah nyambung nih, udah ada tuh filenya. Tadi kita buat. Nah, kita di sini upload. Yang udah kita ini di-upload, tinggal klik kanan, upload. Nah, kalau udah kita cek di browser yang tadi, kita tambahin aja / nama filenya. Tadi kita namain tes. Di enter. Nah, ini dia sudah berhasil kita akses FTP servernya. Simpulannya adalah menyiapkan server web di Ubuntu sangatlah mudah, terutama ketika membagi prosesnya menjadi beberapa langkah yang dapat dikelola. Dengan Apache dan HTML, kita dapat menghost berbagai situs untuk selalu memprioritaskan keamanan, mencadangkan data secara rutin, dan selalu memperbarui perangkat lunak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.